Saya pernah jadi suami ya, pernah bisa membayangkan ada istri ya dengan anak yang bayi. Istri masih kesusahan, anaknya masih bayi, itu berat betul kalau ditinggalkan. Yang nyaman saja itu kan pasti kita pengen sama-sama anak istri-istrinya ya. Tapi ketika harus pergi itu kan ada rasa berat. Bayangkan posisi itu dirasakan harus meninggalkan anak istrinya di padang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kecuali bekal yang ada itu. Logika umum akan mengatakan, mati nih saya. Gitu ya, itu logika umum. Pasti nggak ada bisa apa-apa, nggak ada yang bisa nolong. Itu pun bukan jalan utama yang orang akan lewat situ. Beda ya kalau ditaruh di pinggir jalan gitu, kita masih berharap ya Allah, mudahan nanti ada yang hampirin dan sebagainya. Jadi Ibrahim itu meninggalkan gitu aja, tanpa ngomong, tanpa kisah, tanpa pesan-pesan tenang, sabar gitu, enggak. Ditinggal aja sama Ibrahim. Istrinya ngejar, nanya. Hajar itu bertanya, kenapa kau ditinggalkan begini, begitu, gitu. Enggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Kenapa? Ya itu dah, laki-laki itu kalau sudah bingung begitu, dia nggak bisa jawab lagi. Dia tahu itu perintah Allah, tapi mau ngomong tuh berat gitu. Masa nasihati, sabar, sedangkan dia pergi gitu, anak istrinya ditinggal. Hingga Hajar itu dikisahkan ya, bertanya pada suaminya dengan satu pertanyaan, akhirnya nanti dijawab. Apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim lalu menjawab, iya. Nah, gitu ya. Kalau sudah begini itu, nah ini nih, cara pandangnya udah berubah. Cara pandang Hajar mengatakan kalau ini perintah Allah, itu tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan. Yang akan ngerawat itu bukan lagi logika manusia, tapi langsung Allah yang akan menjaga. Jadi Hajar itu akan tenang menjalani apa ya itu. Kalau bahasa orang sekarang mungkin yang tidak suka sama Islam mengatakan dibuang. Anak sama istrinya dibuang di tengah padang tandus itu. Kalau orang mau jelek-jelekan, wah Ibrahim ini kasar betul, kejam betul jadi suami. Demi istri pertama, istri keduanya ditinggalkan sama anak bayinya, gitu. Framing orang-orang tuh. Masuk akal kan? Masuk akal gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi kan nanti dikisahkan ya. Nah, Ibrahim mendoakan ya. Ya Allah, aku titipkan anak istriku di tempat yang begini itu, inda baitikal muharram, tapi dekat dengan rumahmu yang mulia. Jadi Allah tugaskan, ya Allah nih, titip anak di sini nih atas perintahmu ini, tentu Allah engkau tidak akan. Tapi doanya itu kan doa kepada doanya Ibrahim kepada anak itu mudah-mudahan jadi keturunan yang meledegakkan sholat. Disuruh jadi orang yang soleh dulu, insya Allah akan jaga. Itu kisah yang pertama ya. Kisah yang framing orang akan mengatakan ini ada suami buang anak dan istri. Jarang-jarang datangin, dia kan dikunjungi jarang tuh. Dikisahkan, mengunjunginya jarang. Ketika Ismail sudah dalam usia yang cukup, itu ada beberapa tafsirnya itu udah balik ya. Berarti masih anak-anak tapi. Masih anak-anak. Dalam artian ya sudah belum dewasa betul, usianya belum yang. Bapaknya mengunjungi Ibrahim ini. Dalam beberapa hari kunjungan itu ada satu dialog yang sangat mengagetkan. Dia katakan Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, aku bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat? Nah, ini kata-kata yang saya sering kutip. Bayangkan ada seorang orang tua yang dulu bagi sebagian orang kan menganggap ini membuang anak, jarang-jarang pulang, tiba-tiba datang mau nyembelih anaknya. Dari cara pandang orang nih, orang tua kayaknya kurang orang tua yang kurang baik. Tapi coba perhatikan jawaban anaknya. Ismail ini jawab dengan jawaban yang begitu mulia. Wahai bapakku ya, laksanakan perintah Allah, intinya begitu.
insya Allah engkau dapati aku adalah bagian orang-orang yang sabar. Bayangkan, ada seorang anak ya. Logika ini dibayangkan saja. Itu orang tua yang jarang ketemu anak, orang tuanya diperintahkan nyembelih anaknya, anaknya jawab dengan jawaban begitu mulia. Insya Allah engkau dapati aku sama orang sabar. Itu kalau pakai logika orang yang benci dengan Islam, oh ini kejam betul, ini begini dan begitu dan sebagainya. Tapi di pandang orang Islam mengatakan, ini adalah keluarga yang penuh tauhid. Ibunya setuju nggak bapaknya nyembelih anaknya waktu itu? Setuju. Dalam orang-orang ya, kalau kita temukan orang-orang yang benci pada Islam itu akan jelekinnya ada bapak dan anak, bapak dan suami dan istri bersetuju untuk menyembelih anaknya. Itu ada dalam kisah Ibrahim. Mereka jelek-jelekkan itu. Itu daripada pandang orang kafir lah ya, orang luar Islam. Bagi seorang Islam, kita punya sudut pandang bahwa ini tuh orang-orang yang tauhidnya benar, mengutamakan Allah dan perintah Allah di atas yang lain, gitu. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nanti akan bicara sampai jam 10 dikit, nggak jauh-jauh lah dari jam 10, nggak usah banyak-banyak. Karena ini kan rutin, ini cerita pengantar saja. Apa yang mau saya bicarakan, begitulah. Lalu bagaimana sih sudut pandang, cara pandang begini itu terbentuk? Caranya adalah dari konsep-konsep yang masuk dalam pikiran kita. Ajaran bisa dari sekolah, bisa dari ceramah, dari kajian, dari obrolan, dari bacaan yang masuk ke dalam pikiran kita, membentuk cara berpikir kita. Kemarin lah saya tuh lihat ada seorang kiai, dia ngomong gini di sosmed, kita harus melihat itu bukan orangnya, ini kata dia ya, tapi adalah amal baiknya. Insya Allah kalau dia beramal baik, akhlaknya baik, itu tidak penting apapun agamanya, Allah akan balas dengan kebaikan. Nanti Allah akan tempatkan dia di posisi yang mulia, gitu ya, gitu. Tidak penting apapun agamanya. Ini kata kiai itu, ini yang ngomong kiai. Nah kan ini salah satu membentuk cara berpikir. Nah, kalau kita terima itu, bermasalah akidah kita. Bukankah dalam akidah ini, ya, misalnya orang sholat itu, sama perbuatan sholatnya, yang satu muslim, satu non muslim, sama dia baca Al-Fatihah, anggap ya, anggap saja dia bisa sholat dengan betul itu, niru, misalnya baca nonton YouTube dia tiru semuanya. Seorang muslim akan diterima pahala sholat, akan berpahala, sedangkan yang non muslim tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sah melakukannya. Syarat sah sholatnya tidak dia penuhi. Syarat sah sholatnya adalah muslim. Sama nih, ada dua orang muslim, ya, ada namanya Ibrahim, ada namanya Bayu. Sholat, yang satu wudu, ya, mengangkat hadas, yang satu tuh masih berhadas. Sama perbuatannya, sama yang dia baca, bahkan jamaah bersama-sama, yang satu dapat pahala, yang satu enggak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat sah sholat. Muslim saja beramal kebaikan itu belum tentu diterima. Ini ada orang kiai, cara berpikirnya luar biasa. Seakan-akan indah kata-katanya. Tidak perlu kita lihat apapun agamanya, yang penting perbuatannya baik, akhlaknya baik. Insya Allah nanti Allah akan terima dan berikan pahala. Luar biasa ya. Kata-katanya indah, cantik. Nah sekarang itu tuh banyak kata-kata indah, cantik, mempengaruhi cara berpikir. Pelan-pelan konsepnya dimasukkan ke dalam otak manusia untuk menggelincirkan manusia dari cara pandang yang benar.
Kalau dipikir-pikir, ternyata yang begini itu sudah berusia puluhan, saya tahu jumlahnya ya, usianya lama betul. Sejak kapan? Sejak diciptakannya manusia. Siapa yang melakukannya? Iblis. Laknatullah. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Coba perhatikan. Ketika Allah perintahkan Nabi itu, la taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan dekati pohon. Satu pohon itu tuh jangan didekati. Satu pohon itu. Allah tidak kasih nama pohon itu. Lalu ujuk-ujuk datang makhluk bernama iblis ini, senyumnya indah, mungkin ya, pakaiannya indah, harum wangi, lalu mengajak ngobrol. Siapa namanya? Nabi Adam. Jadi jangan bayangkan iblis itu setan menyeramkan kayak gitu. Enggak. Dia datang dengan sesuatu yang indah. Lalu ngajak ngobrol Nabi Adam. Wahai Adam, ketahuilah pohon yang satu itu namanya pohon khuldi. Jadi yang ngasih nama pohon khuldi itu adalah setan. Dan apa? Iblis. Dia katakan begini. Wahai Adam, itu pohon keabadian. Nah, gitu. Sampai sekarang itu masih banyak yang menggunakan kalau di kisah-kisah cerita dia. Pokoknya salah satu yang ditawarkan kepada manusia itu adalah keabadian. Dia tidak pengen hilang kekuasaan, tidak pengen hilang usia dan sebagainya. Adam, itu pohon keabadian namanya. Bahasa Arabnya itu pohon khuldi. Pohon keabadian yang kau makan itu, kalau kau makan itu, engkau akan kekal. Engkau akan bertahan di surga terus. Engkau tidak akan mati. Usiamu akan panjang. Engkau bisa menikmati. Engkau bisa beribadah. Engkau bisa sholat. Bisa melakukan hal yang baik-baik selama-lamanya. Itu kata si iblis. Jadi bujuk rayu, kata-kata indah itu sudah diajarkan oleh iblis sejak awal penciptaan manusia. Memang lidahnya pandai berucap, berkata-kata. Jadi bukan dipaksa, bukan begini-begitu, enggak. Adam itu dibujuk rayu dengan kata-kata yang indah, memasukkan ke dalam pikirannya ya, satu konsep, satu pandangan, kalau makan buah khuldi itu engkau akan kekal. Allah itu melarangmu mendekati pohon itu agar jangan engkau kekal di dalamnya. Makan aja, katanya gitulah, bujuk rayu gitu, tidak apa-apa, macam-macam gitu. Sehingga terjadilah kisah Adam memakan buah larangan. Jadi buah larangan itu dimakan, salah satunya adalah berawal dari bujuk rayu, kata-kata indah. Nah, hadirin sekalian, ternyata cara seiblis ini itu dipakai sampai sekarang. Bisa jadi yang ngomong itu profesor, yang ngomong itu kiai, yang ngomong itu orang terpandang. Kayak tadi kisah itu, cari aja di sosmed ada namakan kata-kata itu. Oh itu nanti akan begini dan begitu. Merusak cara pandang kita. Jadi cara pandang ini dibangun dari konsep-konsep yang masuk dalam pikiran kita. Jadi yang akan kita kaji tiap 2 pekan itulah konsep-konsep yang coba kita masukkan dalam pikiran kita, agar cara pandang kita benar, agar amal kita benar. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kadang cara pandang yang sesat itu, cara pandang yang buruk itu, cara pandang yang salah itu, kadang-kadang itu menggunakan ayat Quran. Yang salah bukan ayatnya, tapi penafsiran ayat itu. Contoh ya, sekarang itu lagi remeh itu LGBT. Laki-laki sukanya sama laki-laki, perempuan sukanya sama perempuan. Rusak sekali. Kalau bahasa saya itu, kalau rusak ya gak apa-apa lah. Cuma masalahnya beberapa sekarang itu mendalili LGBT dengan pakai ayat Quran gitu. Mereka Allah tuh ciptakan manusia itu ya punya pasang-pasangan. Tapi belum tentu pasangan itu sama-sama laki-laki dan perempuan juga ya. Luar biasa juga. Dia coba-coba kutip-kutip ya. Pokoknya ayat-ayat yang menurut dia bisa ditafsirkan dengan
pandangan dia kutip. Allah tuh maha penyayang. Ini kan ciptaan Allah. Ini juga begitu dan sebagainya. Dia pakai ayat-ayat itu untuk merusak cara pandang seorang Islam. Nah, itu terjadi. Ya, sehingga niat saya, kajian ini yang 2 pekan sekali ini adalah satu bentuk ikhtiar untuk meluruskan kalaulah ada jalan yang bengkok, menguatkan kalau kita sudah pada yang jalan benar, menegaskan dalam hati kita untuk agar kalau bahasa Syekh Naqib Muhammad Al-Attas itu kita jadi orang yang beradab. Apa sih orang beradab itu? Simpelnya adalah tindakannya benar. Tindakannya benar. Kenapa? Karena ilmunya benar. Jadi ada dalam Al-Quran itu kan, dalam Al-Fatihah itu doa yang selalu kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang benar. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Siapa mereka itu yang diberi nikmat? Dalam Al-Quran juga dijabarkan, ya, orang-orang yang dapat nikmat minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jadi orang-orang dari golongan nabi, para siddiq, para syuhada, dan para orang salih. Itu orang-orang yang diberi nikmat. Nanti Allah akan jabarkan tuh dalam Al-Quran tuh. Berkisah-kisah, banyak kisah tentang orang-orang yang soleh, para nabi, para siddiq, para syuhada, para salih. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jarangnya orang-orang yang Engkau murkai, ya Allah. Siapa tuh orang yang Engkau murkai? Oleh yang Allah murkai itu adalah jalannya, kalau ditafsir itu jalannya orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang yang tahu tapi tidak beramal dengan ilmunya itu. Jadi mereka jadikan beradab itu ilmunya benar, amalnya benar. Jadi yang ini, orang-orang yang Yahudi ini, ciri khasnya adalah dia ilmunya tuh ada, tapi ilmunya ini benar, tapi mereka tidak beramal dengan ilmunya itu. Dalam Al-Quran diceritakan mereka itu adalah yang menjual agamanya. Orang-orang yang sebenarnya memikul Alkitab gitu, tahu tapi mereka tidak beramal dengan ilmu itu. Itu dikisahkan, contohnya adalah orang Yahudi. Sebaliknya, ada orang-orang yang sesat. Sesat ini adalah orang yang amalnya, niatnya baik. Jadi niat dan amalnya itu diniatkan jadi baik. Cuma karena dia salah ilmunya, sehingga ia menjadi tersesat, tidak juga benar. Nah, kita dihindarkan dari orang-orang yang tidak beradab. Pertama adalah dia ilmunya yang salah, ilmunya benar tapi amalnya salah. Kalau ini niatnya, amalnya baik, niatnya tuh, tapi caranya, ilmunya itu salah, sehingga tidak juga sampai pada kebenaran. Hadirin, nah ini udah jam 10 ya. Nah, sebentar lagi, saya tambah sedikit lah ya. Karena kan tadi mulainya juga gak pas jam 9. Nanti silakan kalau ini ada mau ditanya. Ini cuma pengantar. Sekali lagi ini pengantar apa yang akan kita coba pelajari agar ilmu kita benar, amal kita benar. Wah, ini apakah akan spesifik membahas detail? Semuanya tidak. Saya hanya akan bicara tentang ilmu-ilmu fardu ainnya. Ya, hal-hal yang wajib kita ketahui. Tidak semua kita tuh wajib jadi tidak semua kita tuh hafal Quran, tidak wajib hafal Quran. Memahami semua isi Quran tidak.
Tapi ada yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan sesuai. Nanti kan dibahas dalam konsep ilmu. Nah, saya sampaikan tadi ya, pandangan hidup itu berawal dari konsep-konsep. Nanti konsep-konsep kan kita bahas. Konsep ilmu, kan orang kadang bingung, kajian banyak gitu, tapi ternyata yang dia pelajari bukan pokok-pokoknya. Lewat, loncat gitu lah. Pokoknya nggak dipelajari, dia pelajari yang macam-macam dulu, nah itu terlewat. Nanti kita pelajari di konsep ilmu. Nanti ada kita pelajari tentang konsep Tuhan. Jangan-jangan ada mengaku Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu menuhankan yang lain. Nanti kan kita muncul namanya konsep syirik. Syiriknya itu macam-macam. Ya, dia ada berapa orang memahami misalnya tentang konsep jahiliyah, nganggap jahiliyah itu bodoh begini begitu. Syirik itu nyembah patung, nyembah ini, nyembah itu. Ternyata kalau kata Ustadz Salim itu ada namanya berhala kupu-kupu. Orang itu akan menghina, apa sih itu nyembah pohon, nyembah patung. Wah, jelek betul itu, nganggap itu primitif. Itu namanya berhala dalam bentuk kepompong. Jelek. Kepompong dan ulat. Itu jelek. Tapi ternyata di zaman modern ini ada berhala-berhala baru. Berhala-berhala yang udah berubah dari ulat, dari kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Berhalanya tuh cantik gitu loh. Indah, bagus. Dia menuhankan. Sekarang itu berhalanya bisa jadi jabatan. Bisa jadi bisa jadi uang, bisa jadi artis Korea, misalnya begitu. Ada yang saya nggak tahu ya berlebihan gitu. Jadi konsep Tuhan ini menuhankan sesuatu, itu perlu kita bahas tadi agar kita tidak boleh nonton ini, boleh lihat ini, boleh punya uang, boleh ini dia. Tapi jangan sampai itu menjadi satu ilah baru, sesembahan baru. Bahkan seorang bisa jadi orang alim, orang berilmu ya. Kalau ada ulama misalnya disebut ulama su. Ulama su itu adalah bukan dia karena dia tidak berilmu, dia disebut ulama. Ilmunya benar. Dalam artian dia bisa jadi orang yang alim. Tapi dia menuhankan bukan Allah. Dia utamakan jabatan. Dia mengajarkan ilmu itu agar dianggap benar, dianggap hebat, punya banyak jamaah. Nah, dia menuhankan itu. Nah, itu kan namanya konsep ketuhanan yang salah. Nah, itu yang nanti kan kita coba pelajari misalnya. Konsep malaikat. Ya, cuma sepintas-pintas saja. Tentang konsep kitab. Misalnya ada kan orang Injil, nanti saya akan coba jelaskan sedikit ya. Jadi Injil itu kan begini. Kalau logika kita kan Nabi Muhammad tuh nabi, dapat Al-Qur'an dari Allah, Nabi Muhammad nabi itu rasul bawa Quran gitu ya. Sahabat itu diajarkan Al-Qur'an oleh nabi. Ada Al-Qur'an, ada hadis kata-kata nabi kan gitu. Terpisah nih, ini Quran, ini hadis. Jelas bedanya. Dalam tradisi agama Nasrani kan Nabi Isa itu disebut Tuhan. Sehingga perkataannya itu firman Tuhan. Kan kalau kita Nabi Muhammad itu perkataan Nabi itu namanya hadis, ya. Firman bukan firman Allah. Kalau yang keluar dari lisan Nabi, Al-Qur'an ya, disebutkan itu Al-Qur'an. Sama keluar dari lisan Nabi, itu Al-Qur'an. Oh, yang ini hadis qudsi. Oh, yang ini hadis. Memang para sahabat dengarnya dari lisan Nabi. Tapi terpisah tuh. Nah, ini ya, Quran, Nabi katakan yang ini Al-Quran. Bahkan kalau kan kalau orang yang paham bahasa Arab ya di waktu itu akan tahu, ini hadis Nabi, ini Quran. Kenapa? Gaya bahasanya beda, walaupun sama-sama keluar dari lisan Nabi. Sedangkan dalam tradisi Kristen, Nabi Isa ini adalah Tuhan. Sahabatnya 12 orang yang disebut Hawariyun itu naik derajat jadi Rasul. Ya kan? Karena dia dapat ajaran dari Tuhan.
Jadi yang 12 ini Nabi. Kalau kita kan, para sahabat itu dapatnya hadis dari Nabi. Nah gitu. Konsep ketuhanannya, konsep agamanya beda. Konsep wahyunya, konsep nabinya berbeda. Nah gitu ya nanti. Nah, cuma insya Allah kita bahas itu juga. Juga tentang konsep hari akhir. Juga tadi teman saya yang orang Jepang itulah, kenalan di sosial media tuh. Dia bilang, ya udah, kita itu hidup di dunia saja. Habisin urusan di dunia tuh. Habis itu ya saya jadi mayit itu nggak ada apa-apa. Dah, nggak ada ruh, nggak ada kemana-mana, nggak ada hari akhir, nggak ada siksa kubur, azab kubur, nggak ada. Sudah, dia hidup di dunia aja. Itu membuat cara berpikirnya akan menghabiskan apapun urusannya di dunia. Sedangkan orang yang punya paham konsep hari akhir, ada akhirat dan sebagainya, akan beramal berbeda dengan orang yang urusannya di dunia saja. Itu kan berbeda. Kan gitu ya. Lalu kita akan bicara misalnya tentang konsep takdir. Gimana sih konsep takdir? Ada orang salah memahami takdir, pasrah aja. Udah ditakdirin. Jadi apa enggak? Ya udah pasrah gitu. Tidak beramal. Ada yang beramal, udah kita nggak tahu. Beramal aja terus. Sehingga mengklaim, oh kenapa kamu sukses? Ya karena saya rajin belajar. Ada yang menggunakan. Saya tidak mengatakan salah ya, tapi penafsirannya bisa salah. Ada satu kelompok menggunakan istilah yakin usaha sampai. Yakin boleh, yakin boleh, tapi jika dia nanti menganggap hasil itu adalah berkat usahanya saja, nah itu kan berarti menolak konsep takdir. Nah, gitu. Ada seorang anak misalnya namanya Ibrahim, sebut saja gitu ya. Dia waktu itu beli pentol, udah dibeli, udah dipegang, nah, pentol terakhirnya tuh jatuh. Waktu itu kan ini nanti dari ini bisa jadi kisah tentang takdir. Kita sudah di kita nih tinggal si Ibrahim tadi itu kejadian nyata ya, tinggal nyuap pentolnya ke mulut tapi jatuh gitu. Tadi kita ada konsep rezeki itu bisa macam-macam. Bisa yang udah kita punya itu bukan rezeki kita. Tadi tuh si Ibrahim si kecil ini udah punya tuh pentol, udah dibeli, udah milik dia. Tapi kalau Allah nggak takdirin itu rezeki, jatuh itu pentol. Dia beli pentol 10, yang kemakan misalnya gitu, cuma bisa 9. Yang satu macam-macam. Bisa jadi ada orang udah punya ini, punya itu, tapi bukan rezeki dia. Ada yang sering dulu ya, saya pernah nonton waktu kecil ya. Kalau pernah nonton berarti ya nggak jauh-jauh sih dari saya. Dulu ada di bulan Ramadan itu namanya Lorong Waktu. Film gitu ya, sinetron gitu. Ada satu kisah yang masih saya ingat cerita betul itu tentang rezeki itu adalah ada seorang yang ngeluh suami istri yang kerjanya jadi penjaga villa. Dia ngeluh kok kami ini begini. Ada kucing jatuh. Panitia tolong. Nanti nggak jadi rezeki orang. Rezekinya kucing. Jadi kisahnya itu intinya saya sepintas saja. Dia itu ngeluh kok sudah sampai setua ini nggak punya rumah, nggak punya macam-macam lah, nggak punya apa-apa. Sedangkan bosnya itu masih muda, punya villa besar di kota, dia punya rumah, tapi di kayak di puncak gitulah, dia punya villa bagus dan sebagainya. Di kisah itu diceritakan oleh si Deddy Mizwar. Jadi siapa namanya ya? Perannya sebagai apa itu? Jadi Pak Haji itu. Kalau dipikir-pikir kan, coba bayangkan, villa yang tidak dimiliki oleh si bapak ibu itu tuh sebenarnya rezeki yang punya, apalagi rezeki mereka. Yang nempati pembantu itu, yang nonton di TV-nya yang besar, yang menikmati AC-nya, menikmati rumah itu bertahun-tahun itu siapa? Si penjaga villanya, bukan si pemilik villanya. Pemilik villa itu paling setahun sekali datang ke situ. Rezeki itu kadang begitu. Rezeki villa itu sebenarnya kalau kita resapi itu rezekinya si bapak ibu pembantu. Coba bayangkan, mereka punya rumah bisa dinikmati, ngerawat rumah, dapat duit lagi, digaji.